Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di bulan yang barokah ini, di bulan Syawal ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan yang penuh kebarokahan ini, semua dosa-dosa kita, kesalahan kita di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah kita di bulan puasa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar pahala yang setimpal olehnya. Sebelumnya kami mengucapkan dari channel Ahli Sholawat, mohon maaf lahir batin apabila selama ini kami belum banyak bisa memberikan ilmu-ilmu edukasi yang belum bisa kami publikasikan. Masih banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang belum kami edukasikan, dan masih banyak kesalahan-kesalahan dalam ucapan kami, tindakan kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum memulai video kita berdoa dulu agar semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, dan semua apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li zanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubassiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lam annahu la yusibuni illa ma katabtali wa raddini bima qasamtali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, di hari yang berkah dan barokah ini kami akan membahas lagi yang berasal dari Al-Quran. Apabila kita mengamalkan ayat ini, satu ayat ini yang amat singkat ini bisa menghindarkan kita dari gangguan setan, dari gangguan jin dan sejenisnya, sekaligus bisa menundukkan dan melumpuhkan kekuatan mereka, sekaligus memagar diri kita agar kita terhindar dari serangan gaib, santet, teluh, dan sebagainya. Ayat ini dinamakan dengan ayat sukro atau ayat pelumpuh atau ayat penunduk, karena ayat ini yang terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat ke-54. Bagaimana bunyinya? Silakan simak di layar ini dan boleh dilihat di Al-Quran, surah Al-A'raf ayat ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsyi yussil laylan nahara yatlubuh hashishahu wasyamsa wal qamara wan nujuma musahharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Nah, begitulah bunyi ayat sukronya, yang artinya sesungguhnya Tuhan kalian ialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam atau berkuasa di atas arsy-Nya. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itulah terjemahannya. Bagaimana cara mengamalkannya?
yang dapat saya ijazahkan, yang juga saya dapatkan dari para guru-guru kita. Yang pertama, agar kita terhindar dari serangan santet, dari gangguan jin dan lain sebagainya di tubuh kita. Yang pertama, bacalah 1 kali saja setiap sebelum tidur dalam keadaan bersuci dan menutup aurat, maka kita akan terprotek atau terhindar atau terpagar diri kita dari serangan gaib dan semacamnya. Bacalah 1 kali dalam keadaan bersuci, berwudu, menghadap kiblat sebelum tidur. Apabila kita misalnya waktu tidurnya masih lama, misalnya jam 12, ya diusahakan atau sesudah sholat isya kita bacalah doa atau ayat ini tadi, ayat Sukro tadi 1 kali. Setelah itu kalau mau tidur. Soalnya apa? Ada yang tidurnya dalam keadaan berwudu, ada juga yang tidurnya tidak dalam keadaan berwudu. Yang kedua, apabila kita sedang menemukan orang yang kesurupan atau keluarga kita atau teman kita atau sahabat kita, bacalah ayat Sukro ini sebanyak 3 kali atau 7 kali, lalu tiupkan ke orangnya. Biasanya tanpa ditiupkan, dengan kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama ayat Sukro ini, biasanya jin ataupun setan itu akan kepanasan, akan keluar dari tubuh orang-orang tersebut apabila dibacakan ayat Sukro ini. Dibacalah sebanyak 3 atau 7 kali. Yang ketiga, cara mengamalkannya, apabila kita melewati suatu tempat yang dibilang angker atau seram, atau di rumah kita sendiri dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang ingin mencelakai kita, atau takut kita melewati tempat-tempat angker, takut diganggu oleh setan, bacalah di rumah kita atau sebelum kita melewati tempat-tempat angker tersebut, bacalah ayat Sukro ini sebanyak 7 kali atau 11 kali. Atau juga misalnya kita lupa, misalnya sebelum keluar rumah kita lupa, padahal kita itu mau menuju tempat angker tersebut, tapi dalam keadaan berwudu, usahakan sebelum keluar rumah itu agar kita terhindar dulu dari serangan lain. Ketika kita melewati tempat itu teringat dengan ayat ini, silakan baca ayat ini sebanyak 7 kali atau 11 kali. Insya Allah dengan kita melewati tempat tersebut, insya Allah tidak akan terganggu oleh jin dan setan yang terkutuk. Dan apabila di rumah kita ada, bacakanlah 7 atau 11 kali setiap hari. Insya Allah jin atau setan yang terkutuk yang ingin mengganggu kita, yang bersemayam di rumah kita, insya Allah perlahan-perlahan dia akan pergi. Bagaikan umpamanya, bagaikan cacing ingin menyerang matahari dengan ludahnya. Cacing ingin menyerang matahari dengan ludahnya, tidak akan pernah sampai. Nah, begitulah umpamanya. Apabila orang yang mengamalkan ayat Sukro ini, ia akan terhindar seperti itu. Apabila ada jin dan setan yang ingin menyerang kita, tidak akan pernah kesampaian. Kita terbentengi oleh benteng yang sangat kokoh dan sangat kuat. Nah, itulah 3 cara mengamalkannya. Silakan dibaca. Alangkah baiknya amalkan setiap malam sehabis sholat isya, minimal 1 kali, 3 kali atau 7 kali sehabis sholat isya. Insya Allah kita akan terhindar dari gangguan santet dan sejenisnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya tutup dulu video kali ini dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengamalkan.